Oke, dengan Abang siapa ini kita? Saya Epriju Oke. dari Insan Perfilman Indonesia. Untuk yang keberapa kali? Saya lihat kemarin juga datang satu Muharram. Ya lumayan, saya beberapa kali kesini, ini untuk yang kesekian kali. Oh, begitu. Ternyata rindu juga kita sama Al Zaitun. Oh gitu ya? Iya kan? Kenapa rindu, Pak? Rindunya itu begini, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi yang dihebohin di luar sana, Iya. begitu kita kesini tidak seperti yang di Media luar, sosial. yang viral di luar itu, yang tuduhannya yang macam-macam. Ternyata di sini benar-benar pure tempat pendidikan, ya kan? Saya lihat situasinya, suasananya, disiplinnya tinggi. Bayangin, karyawan di sini, guru-guru tidak boleh merokok. Malah ada tulisan gede banget dari sana kan, dari seorang pemimpinnya pesantren Al Zaitun, yaitu merokok itu adalah jembatan emas menuju narkoba. Gila, merinding saya dengarnya. Harusnya sekelas seperti BNN itu memberi penghargaan kepada pesantren Al Zaitun. Dengan moto itu aja udah bagus kan, bahwa merokok adalah jembatan emas menuju narkoba. Panji Gumilang, kan keren itu, bahasa yang sangat keren. Satu, kedua, saya kan sebagai orang perfilman Indonesia, kita itu kan universal, independen. Pengen tahu ada apa sih kok begitu heboh di pesantren Al Zaitun. Ketika saya menginap di sini, betapa kagetnya saya. Saya hunting kan, sebagai orang film kita hunting, siapa tahu tempat ini bisa kita jadikan lokasi syuting, ya kan? Iya. Begitu saya muter di sini nggak cukup sehari, luasnya kurang lebih 1.500 hektar. Capek ya, Pak? Nah, Keliling. yang jadi catatan saya sebagai orang film, ternyata di sini bukan hanya tempat teori tok belajar, ternyata mereka langsung praktek untuk kemandirian. Ada tempat pertanian, ya kan, ratusan hektar persawahan, ada dari mulai laboratorium pembibitan pisang, bukan hanya pembibitan, mereka tanam juga pisang dengan ribuan batang gitu loh, hingga memetik buahnya, lantas dikemas dalam, waduh, udah profesional. Lantas saya bilang, ini memasarkan di luar gimana? Ternyata mereka punya koperasi. Berarti apapun yang dilakukan oleh Al Zaitun itu dahsyat untuk generasi muda kita. Ketika saya tanya sama dosen-dosennya, Pak, kok ini langsung karya nyata, ada praktek, ada tempat tambak ikan, ada tempat peternakan sapi ribuan ekor, peternakan ayam ratusan ekor. Jadi di samping santrinya, siswa-siswinya teori, praktek juga mereka. Bagaimana mereka nanti ketika keluar menjadi manusia yang mandiri. Berarti itu kan program pemerintah. Lantas saya coba tanya dengan istilahnya kepala sekolahnya lah. Kenapa sih begitu heboh di luar sana? Apakah mereka punya kurikulum sendiri? Ternyata enggak. Ada sertifikat bahwa mereka di sini memakai kurikulum Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan status A unggul. Berarti status A unggul itu kan apa itu? Destinasinya ya? Iya. Berarti kan udah hebat banget, nilai tertinggi. Dan pemerintah loh memberi itu. Nah, berarti kan mereka tidak punya, bukan kurikulum sendiri, mengikuti kurikulum pemerintah gitu loh. Ada pendidikan IPA, IPS, matematika gitu. Cuman mungkin ya, kalau melihat penilaian saya sebagai orang film yang independen, mungkin karena apa ya, perbedaannya, mungkin pesantren lain itu kan hanya khusus untuk misalnya pesantren agama Islam, sama kayak saya nih. Dan di tempatnya Al Zaitun membuka pintu untuk lintas agama datang, dialog, diskusi. Mereka mau bernyanyi-nyanyi pun tidak apa-apa. Toh kata pimpinan pesantren Al Zaitun, tidak mungkin dengan mereka bernyanyi merubah keyakinan kita. Kita tetap muslim ya muslim,
Tidak dengan mereka datang ke sini lantas kita berpindah agama ke agama mereka, kan tidak mungkin. Begitu sebaliknya. Orang non-muslim Kristiani datang sini nggak harus jadi Islam, ya gitu. Gitu. Sesuai dengan ini kita katanya kan ada kan ayat kita apa tuh? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya kan? Akum dinukum waliyadi. Gitu. Tapi Bang, ini untuk akan ada larangan menyekolahkan anak di Al Zaitun yang dilakukan oleh MUI Indramayu. Pandangan Abang sendiri setelah Abang datang ke sini tuh pantas nggak larangan menyekolahkan anak di Al Zaitun oleh itu MUI? tadi saya bilang kan, kalau kita mengikuti pepatah orang tua kita, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Makanya sebelum memberi kesimpulan harus tahu sebabnya dulu dong. Jangan langsung memberi kesimpulan tanpa tahu sebabnya. Jadi jangan menghakimi, datang ke sini. Saya lihat orang-orang sini ya seperti pimpinannya Pak C. Panji Gumilang maupun bawahan-bawahannya petugas karyawan sini, mereka welcome kok, bisa diajak dialog, diajak diskusi. Tadi juga saya baru tanya sama santrinya, gimana dek kalian mendengar berita-berita di luar sana? Enggak kok om, kita baik-baik saja. Nah orang tua kalian mendengar bahasa itu? Ya orang tua kami tetap menelepon kami bilang di sini fine-fine aja. Malah saya ini om dari kelas 2 SD sampai sekarang saya kuliah udah semester 4 apa 5 katanya tetap di sini, berapa puluh tahun saya di sini. Enggak ada masalah. Nah, maksudnya gini, janganlah kita gampang menghakimi hanya mendapat selentingan berita, apalagi berita itu dari TikTok. Waduh, sedih sekali saya. Sebagai kita manusia yang sehat, pikiran yang normal, ayo kita bagaimana membuat hal sesuatu yang belum kita tahu, jangan dibesar-besarkan. Jangan sampai ini jadi gaduh, melibatkan masyarakat luas, padahal tidak seperti yang diperkirakan itu. Gitu. Penyimpangan enggak ada di sini. Sebagai orang perfilman, apa yang menjadi daya tarik untuk dijadikannya sebuah film? Itu tadi. Jadi kalau saya sebagai orang film mengunjungi suatu tempat nggak bisa diem, karena mungkin ada sesuatu yang saya dapatkan. Setidak-tidaknya seperti tadi saya akan mendapat lokasi syuting. Ternyata saya malah mendapatkan lebih besar. Ternyata kawasan pesantren Al Zaitun bisa saya jadikan studio alam untuk syuting pengambilan gambar. Studio alam. Ya. Untuk teman-teman yang perusahaan film atau production house yang ada di Jakarta, cobalah hunting ke pesantren Al Zaitun. Semuanya ada. Bayangin ya. Pesantren memiliki fasilitas olahraga bertahap internasional. Dia memiliki 7 lapangan semua jenis olahraga dan memiliki stadion utama loh. Ya kan, dengan kapasitas 70.000 penonton. Kan gila. Betapa lengkapnya sebuah pendidikan seperti itu. Enggak ada sebetulnya. Itu yang mungkin saya kagumi ada itu. Enggak, kita pengen lagi ke sini gitu. Mudah-mudahan syukur-syukur saya bisa bikin film di sini. Itu aja. Saya lihat positifnya. Tapi ada rencana untuk membuat film tentang perjalanan saya. Kita sebagai filmmaker, sebagai set film tentu ada. Makanya saya pengen banget bikin film di sini. Dan tidak menutup kemungkinan untuk saya. Makanya saya bilang, saya tawarkan kepada teman-teman Jakarta, ayo coba hunting ke sini. Lihat, semua persawahan ada, peternakan ada, pabrikasi ada, pabrik beras ada, ya kan, galangan kapal ada, ikan ada, sekolah-sekolah ada, ya kan, anak-anak murid di sini bisa kita libatkan dalam sebuah cerita yang education. Ayo kita berlomba-lomba bikin kita berlomba-lomba membuat cerita education, cerita tentang pendidikan, pesan moral. Karena saya lihat di sini welcome. Yang paling menarik Pak, selama Bapak lihat Al Zaitun apa Pak? Nah, yang paling menarik itu ya, mungkin itulah satu-satunya membuat ternyata pesantren Al Zaitun ini membuka pintu untuk saudara-saudara kita lintas agama yang non-muslim boleh mengunjungi sini.
toleransinya ya. toleransinya, atau mau memakai gedung-gedung yang ada, kan gedungnya kan banyak serbaguna, mungkin mereka untuk apa ya, apakah berdoa. Nah itu kan jarang. Ternyata bagi saya Indonesia yang sebenarnya itu di Al Zaitun. Kan kita selalu mendengar dari para tokoh, pejabat, public figure, saya Indonesia, saya Pancasila. Kita harus menerima perbedaan, ya kan? Karena perbedaan itu indah. Ternyata kadang-kadang saya sedih, hanya cuman bicara saja. Begitu ada manusia yang bernama Se Panji Gumelang mempraktekkan hal itu pada kebakaran Jenggot, mestinya tidak begitu. Jangan dihakimi lewat media, lewat medsos. Datangin, kunjungi, atau diajak bicara, ajak dialog. Bagaimanapun Pak Se Panji Gumilang itu kan orang tua, orang lama loh, senior loh, yang begitu gagah. Umurnya hari ini dia ulang tahun ke 77 tahun. Dengan usia yang begitu ini masih gagah memimpin sebuah kawasan pendidikan. Itu yang saya lihat. Tidak ada keanehan saya lihat di sini. Saya muter sampai saya tanya, oke, dia memiliki santri hampir 7.000. Gimana bikin kasih makan? Saya diantar ke dapur. Ternyata di dapurnya udah pakai teknologi, masaknya pakai oven. Begitu berapa menit langsung mateng. Lantas tempat makannya santri begitu rapi. Lantas ada dapur khusus membuat kue-kuenya kayak bakery, ya kan, pizza. Ada celetukan candaan Pak Abi, panggilan saya itu Pak Abi, itu guide-nya di kawasan pesantren Al Zaitun. Si Abi ini yang saya suka, dia selalu mengatakan begini. Santri yang belajar di sini kerjanya cuman makan, tidur, main, dan belajar. Hingga ketika keluar nanti dari Al Zaitun, mereka menjadi manusia cerdas, pintar, dan mandiri. Itu kesan itu yang saya dapatkan dari para senior-senior yang ada di Al Zaitun. Bapak pertama kali dengar Al Zaitun baru ini atau udah dari dulu? Atau sebetulnya mendengar Al Zaitun itu sudah lama, dari zaman Pak Harto dulu. Kan Pak Harto mendukung banget kan, waktu eranya Pak Harto kan, mendukung banget berdirinya Al Zaitun. Kita udah lama, cuman kan kita kan mungkin banyak kesibukan atau terlupakan kan di sini kan. Ternyata di sini jalan terus kan. Nah, ketika viral inilah orang sadar lagi kan, wah, dikirain orang Al Zaitun ini produk baru, Al Zaitun ini adalah kawasan baru, ini kawasan lama. Apalagi dulu kabarnya Pak Harto sering nginep di sini kan. Jarang loh Pak Harto itu menginap di tempat orang. Di sini sering bermalam. Pak Habibie almarhum. Nah, kalau memang tempat ini ada kelainan, misalnya ada tuduhan ya kan, tempat didikannya teroris. Emang intelijen kita orang bodoh? Intelijen kita kan lebih tahu, ya kan? Di suatu tempat NKRI ini, masa Al Zaitun tidak bisa dia pantau ya? Itu aja. Betapa bodohnya kita. Ya kayak Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Harusnya kan datang ke sini. Lihat dong, ini kan tempatmu juga. Di sini ada 7 santri loh bersekolah dari sini, dari Sabang Merauke. Masa kita nggak ngiri? Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada yang dari Brunei, Qatar. Saya juga bukan ngomong doang, selama saya menginap di sini, ternyata di sini kan ada wisma tamu, hotel lah ya simpelnya. Karena mungkin wali murid, orang tua yang jauh dari Malaysia, kan di sini Al Zaitun ini kan tempatnya cukup jauh tuh dari Indramayu. Jauh sekali masuk ke dalam perkebunan perhutanan lah ya kan. Nah, ternyata begitu kita masuk di kawasan ini, betapa indahnya. Pohon-pohon jati yang rindang, ya kan. Nah, malah peraturan dari manajemennya pesantren Al Zaitun itu semua kendaraan bermotor tiap hari tidak boleh lewat.
boleh berkendaraan hanya sepeda. Berarti dia sudah memikirkan emisi, ya kan, polusi udara. Sebelum pemerintah memikirkan, mereka udah puluhan tahun memikirkan itu. Loh, kalau orang sudah berbuat seperti itu, masa kita masih mencurigakan? Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, mungkin dari dialog atau ada nyanyian, ya kan? Kayak nyanyian itu kan ya semua kita suka nyanyi. Tapi kita lihat artinya, apa arti lagu itu? Jelek apa bagus? Ya. Universal Tapi ya. nyanyian itu kan tidak harus merusak kepercayaan kita. Misalnya saya di Muslim, masa terganggu dengan laguan kayak gitu? Betapa rapuhnya. Nah, seorang non Muslim juga. Gitu. Ayolah kita sama-sama meredam. Sudah. Kan undang-undang kita kan mengatakan harus musyawarah, mufakat, ya dialog lah, diskusi, dipanggil, ya kan, jangan sudah menghakimi, bla di sana jelek ini. Sudahlah. Terakhir Pak, apa pesan ke netizen kita nih Pak? Nah, pesan saya dengan netizen, kita belajarlah cerdas. Kita harus belajar cerdas. Kita harus punya etika dan estetika. Sebagai warga negara yang baik harus punya etika dan estetika. Ya kan? Nggak boleh kita langsung menghakimi. Itu tadi saya bilang. Jangan memberi kesimpulan sebelum tahu sebab. Ya kan, lebih baik Anda berkunjung di sini. Lihat situasi. Atau di sini welcome kok, tapi ikutin peraturan. Kalau mau datang ke sini, hubungi petugas di sini. Ya kan, kasih KTP biar jelas kan orangnya siapa yang ke sini gitu. Mereka welcome kok. Mau rombongan juga ke sini, misalnya kayak pariwisata juga ada guide-nya nanti. Guide-nya akan membawa kita keliling kemana-mana menjelaskan gitu. Itu aja saya. Oke. Gimana menurut Bapak kasus yang dihadapi Syekh sekarang? Apa mungkin ada pesan-pesan buat kita semua gimana? Ya, kasus yang dihadapi Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun, ya sebagai warga negara yang taat hukum, ya ikutin aja prosedurnya. Ya kan, ceritalah apa adanya gitu. Saya yakinlah pemerintah gak bodoh lah. Pemerintah kan punyalah intelijen ya kan. Pikirkan, jangan pikir satu orang atau satu personal saja. Pikirkan di belakangnya ada 7.000 santri. Ada ribuan karyawan, dosen, guru di belakangnya. Nah, ini semestinya kita jangan menghakimi, justru kita dukung. Makanya sebelum mendapatkan informasi yang tidak jelas, mending kita datengin, kunjungi pesantren Al-Zaitun. Ya kan? Anda bisa nginep kok, di sini ada welcome kok, ada wisma tamunya, ada hotelnya kok. Ya kan? Bagi saya sarana prasarana di pesantren Al-Zaitun ini cukup representatif. Semuanya ada. Memadai. Iya. Oke, thank you. Oke, makasih Waktunya, ya, Pak. makasih waktunya. Makasih, Pak.